Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jemaah sekalian hafidzakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama hadir untuk melanjutkan kembali bahasan kita dari kitab Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang diterjemahkan dengan seni interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan bahasan dari bab interaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang dari segmen dakwah khusus. Pada bagian pertama dengan muslimin al-judud atau para mu'allaf. Pada bagian ini kita masuk pada bagian interaksi dengan mustaftin, dengan para mustafti, orang-orang yang bertanya, berkonsultasi, minta fatwa, sekaligus juga minta arahan. Dan di sini kita akan lihat bagaimana bentuk-bentuk interaksi Nabi SAW dengan orang-orang seperti ini. Nah, kita lihat bersama di sini, di bahasan kita ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan orang-orang yang bertanya dengan beberapa modelnya. Pada kesempatan di pertemuan kali ini, kita akan lihat bentuk interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Warubbama a'radu ahyanan anis-sa'ili wal mustafti tambihan lahu ala adabil hadithi. Bisa jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling dari penanya, berpaling dari mustafti, orang yang bertanya, orang yang minta fatwa, orang yang konsultasi, tanbihan lahu untuk mengingatkan kepada yang bersangkutan ala adabil hadis, mengingatkan pada yang bersangkutan terhadap adab berbicara, adab berdialog, berkomunikasi. Nah, kita lihat di sini hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin, dalam sebuah majlis. Yuhadditsul qauma. Beliau berbicara kepada orang-orang yang ada di majlis tersebut. Ja'ahu a'rabiyun. Ja'ahu a'rabiyun, datanglah kemudian orang Arab Badui. Biasanya Arabi diterjemahkan dengan orang Arab Badui, maksudnya orang Arab yang tinggal jauh dari kota Madinah. Mereka sebagian hidupnya nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Faqala, kemudian Arabi ini mengatakan, matas sa'ah, kapan kiamat itu? Jadi, lihat, situasinya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di majelis dan beliau sedang berbicara dengan orang-orang yang ada di majelis tersebut. Tiba-tiba ada orang Arabi datang dan memotong pembicaraan, lalu bertanya tentang kapan itu kiamat. Famada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhaditsu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih melanjutkan pembicaraannya. Beliau melanjutkan omongannya dengan kaum. Lalu faqala ba'dul qaumi, kemudian sebagian yang hadir ini, sebagian orang yang ada di majelis itu mengatakan sami'a ma qala fakariha ma qala. Ini dua hal, dua sisi. Sami'a ma qala, Nabi SAW mendengar apa yang diucapkan oleh A'rabi tadi. Karena suaranya terdengar jelas. Dan bukan hanya sahabat. Karena suaranya terdengar dengan jelas, maka sudah bisa dibayangkan bahwa suara tersebut juga diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa? Fakariha. Beliau tidak suka dengan maqal apa yang diucapkan. Waqala ba'duhum, sebagian yang lain mengatakan bal lam yasma. Kayaknya enggak sih. Sepertinya Nabi SAW tidak mendengar. Sepertinya Nabi SAW tidak mendengar omongan orang tersebut. Hatta idza qada hadithahu,
Sampai akhirnya Nabi SAW setelah selesai berbicara dengan kaum yang ada di majelis tersebut, qala, beliau bertanya, aina arahus sa'ilu anis sa'ah. Kemudian Nabi SAW bertanya, mana orang yang tadi bertanya tentang kiamat? Qala, orang tersebut mengatakan, ha, ana ya Rasulullah. Nah, ini saya ya Rasulullah. Saya, wahai Rasulullah. Artinya dia langsung merespon. Qala, fa'idha duyyi'atil amanatu fantaziris sa'ah. Jika amanah sudah diabaikan, maka tunggulah kiamat. Tunggulah kehancurannya. Qala kaifa idha'atuha. Bagaimana bentuk dari amanah itu disia-siakan? Qala, Nabi SAW menjawab, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya, tunggulah kiamat. Maka kita bisa merasakan ketika sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, yang muncul adalah kehancuran demi kehancuran, kerusakan demi kerusakan. Nah, ini yang terjadi. Nah, di sini kita bisa melihat yang menarik adalah judul bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Jadi hadis ini dalam takhrijnya bisa dilihat diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 59. Tapi yang menarik adalah Imam Bukhari membuat judul bab untuk hadis ini. Lihat judulnya, Babu man su'ila ilman wa huwa mustaghilun fi hadithihi. Bab tentang orang yang ditanya tentang suatu ilmu, tapi orang tersebut sedang sibuk dalam pembicaraannya. Fa'atammal haditha, kemudian orang tersebut menyempurnakan hadis, summa ajabas sa'ilah, lalu menjawab pertanyaan penanya. Nah, di sini menunjukkan kepada kita bagaimana Imam Bukhari menunjukkan kepada kita. Dalam hadis ini, Nabi SAW mendengar, tapi beliau sedang sibuk, beliau sedang merespons, beliau sedang melayani atau sedang berbicara dengan orang yang ada di majelis. Jadi kita bisa bayangkan misalnya kalau kita berada di sebuah yang paling gampang misalnya sebuah majelis yang sederhana lah. Di masjid ada kultum ya. Nah ini ada kultum di masjid, pembicaranya sedang menyampaikan materi, tiba-tiba langsung ada yang masuk dan tanya. Nah, bisa jadi pada saat kondisi saat itu pemateri sedang fokus menjelaskan sesuatu. Kemudian diselesaikan dulu, dituntaskan, baru kemudian menjawab pertanyaan. Karena pada saat itu sedang sibuk dengan pembicaraannya. Dan tidak mudah tiba-tiba memotong, kemudian pindah ke tema lain, lalu setelah itu balik lagi ke tema semula. Sebab ini bisa sangat mengganggu. Dan bisa jadi yang mendengar jadi tidak paham karena penjelasannya tidak tuntas. Kemudian pindah ke tema yang lain, lalu balik lagi. Pada saat balik lagi belum tentu yang hadir juga bisa menangkap dengan baik karena bisa jadi sudah lupa atau tidak bisa menangkap secara utuh. Nah, di sini ada pelajaran penting bagaimana adabnya seorang alim dan seorang muta'alim. Seorang alim pada saat kondisi seperti itu maka berusaha untuk menjaga adab. Menjaga adab dan juga sama seorang muta'alim. Nah, masing-masing harus memperhatikan adabnya. Tentu kalau kita sebagai penanya, etikanya, adabnya, nanti nanyanya jangan memotong pembicaraan. Jangan memotong pembicaraan. Biarkan selesaikan dulu, baru nanti setelah selesai, pada sesi tanya jawab, kita minta izin untuk bertanya. Ini adabnya.
Tapi kalau kita sebagai orang yang berbicara, kita juga melayaninya dengan santun, dengan ramah, tidak emosi, tidak marah-marah pada saat kondisi seperti itu. Kemudian untuk yang lain adalah bahwa di sini dan bisa melihat bagaimana perhatian untuk menjawab pertanyaan penanya. Jadi meskipun sudah tadi sempat kalau bisa dibilang sedikit terganggu dengan pertanyaan, tapi direspon dengan santun dan setelah itu dijawab, tetap diberikan perhatian. Meskipun nanti dijawabnya setelah selesai pembicaraannya. Karena bisa jadi kalau di bahasa kita sekarang atau kondisi kita sekarang, bisa jadi pada saat menjelaskan sesuatu, penanya tidak sabar dan langsung ingin mengajukan pertanyaan, ternyata jawabannya akan ada pada uraian yang disampaikan. Maka tunggu sampai tuntas. Jangan-jangan yang mau ditanyakan itu sudah terjawab pada uraian yang akan disampaikan. Kita sering mendapati seorang yang sedang menjelaskan sesuatu ingin dijelaskan sampai utuh, maka kemudian jelasnya bertahap. Nah, belum selesai langsung ditanya. Padahal ini belum memungkinkan untuk menjawab langsung pertanyaan tersebut karena apa? Karena saling terkait. Maka akhirnya perlu menunggu. Ya. Nah, di situ kita bisa lihat bagaimana adabnya seorang yang bertanya dan seorang yang ditanya. Nah, sekaligus juga kita bisa lihat di sini ada ungkapan yang sering kita dapatkan dari beberapa ulama kita, husnus su'ali nisful ilmi. Mengajukan pertanyaan yang baik itu adalah sebagian dari ilmu. Jadi kemampuan mengajukan pertanyaan dengan baik itu adalah setengah ilmu. Jadi setengah ilmu itu, artinya ilmu itu salah satu bentuk atau wujudnya adalah dengan kita mengajukan pertanyaan dengan pertanyaan yang baik. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Hadis Abu Rifa'ah. Fa'an Abi Rifa'ata dari Abu Rifa'ah annahu qala bahwa beliau berkata, "Intahaitu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhtub." Saya datang menemui Nabi SAW dan beliau sedang khutbah. Lihat situasinya. Beliau sedang khutbah. Nabi SAW sedang khutbah. Fakultu, lalu saya katakan, ya Rasulullah, rojulun gharib. Ya Rasulullah, ini orang asing. Ja'a yas'alu an dinihi. Bertanya tentang agamanya. La yadri ma dinuhu. Tidak tahu apa agamanya. Nah, tapi ternyata di sini kita lihat responnya. Qala fa'aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi saya. Wa taraka khutbatahu. Lalu menghentikan khutbahnya. Hatta taha ilayya. Sampai akhirnya selesai dari saya. Fa'utiya bi kursiyin hasibtu qawaimuhu hadidan. Kemudian didatangkan kursi dan saya kira eh, penyangganya dari kayu. Faqa'ada alaihi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW duduk wajah ala yu'allimuni mimma 'allamahullah. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepadaku apa yang Allah ajarkan kepada beliau. Summa ata khutbatahu. Kemudian beliau kembali berkhutbah. Fa'atamma akhiraha. Lalu kemudian menyempurnakan bagian akhir dari khutbahnya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ini adalah kasuistik. Jadi pada kasus tertentu. Nah, artinya apakah boleh boleh menunda memberikan jawaban atau harus menyegerakan memberikan jawaban. Nah, ini perlu dirinci. Perlu dirinci dan nanti dilihat apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang penting dalam urusan agama ini. Apalagi ini terkait dengan penanya, tapi ada juga yang memungkinkan, ya, memungkinkan ditunda. Nah, kalau pada hadis yang pertama tadi kita lihat pada hadis yang terdapat di Sahih Bukhari,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika datang seorang Arabi, Nabi SAW tidak langsung merespon, tidak langsung menjawab. Tapi pada hadis Abu Rifah, Nabi SAW ketika ditanya, beliau menghentikan khutbahnya dan menjawab penanya. Nah, Nabi SAW kata Imam Nawawi bersegera menjawab mustafti, orang yang bertanya, dan mendahulukan yang urusan yang paling penting, baru kemudian yang berikutnya. Karena bisa jadi orang ini bertanya tentang iman dan prinsip-prinsip penting dalam agama. Kalau ada orang yang tanya tentang iman, ada orang yang tanya dan kepingin masuk Islam, maka ini tentu perlu disegerakan, tidak ditunda. Nah, sebagian ulama menjelaskan bahwa bisa jadi juga khutbah yang dimaksud itu bukan khutbah Jumat, apalagi dengan jeda yang lumayan panjang seperti ini. Nah, ini interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penanya. Berikutnya, jadi kalau tadi interaksinya dengan cara mendiamkan dulu, kemudian baru setelah selesai pembicaraannya menyelesaikan dan menjawab. Bentuk interaksi berikutnya, interaksi Nabi SAW dengan segmen dakwah khusus kepada mustafti adalah warubbama ajaban Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam eh, ajaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam as-sa'ila bifi'lihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab kepada penanya dengan perbuatan. Liyu'ayyina sa'ilu al-jawab binafsihi. Supaya penanya bisa menyaksikan langsung jawaban untuk dirinya tersebut. Nah, kita lihat di sini. Faqad ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu an waqti sholati subhi. Lalu tanya tentang waktu sholat subuh. Fasakata anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Hatta idza kana minal ghadi, ketika tiba besok, sholal subha hina tola al fajr. Besoknya Nabi SAW sholat ketika fajar itu terbit. Jadi di awal waktu. Tsumma sholal subha minal ghadi ba'da an asfara. Tapi sholat pada hari berikutnya lagi, sholat subuhnya setelah menguning. Isfar. Tsumma qala aina sa'ilu an waqtis sholah. Lalu Nabi SAW bertanya, mana penanya yang bertanya tentang waktu sholat? Orang tersebut mengatakan, ha ana dha, ya Rasulullah. Saya, ini ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, ma baina hadaini waktun. Antara dua ini, inilah waktu sholat. Tadi kan tanya waktu sholat subuh. Sampaikan pada saat terbit, ini waktu awalnya, dan pada saat menguning. Nah, ini adalah batas akhirnya. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya langsung dengan perbuatan yang bisa dipahami oleh penanya. Interaksi berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yujibu an as'ilatin nisa'i. Beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan kaum wanita hatta fil umuri lati yustahya minha adatan. Sampai pada hal-hal yang biasanya malu untuk ditanyakan.
wa yu'annibu man angkara alaihin nasu'al fi dzalika. Dan sekaligus Nabi SAW juga mengingatkan, tidak boleh orang mencela pertanyaan seperti ini atau kemudian menganggap tidak baik pertanyaan seperti ini. Karena apa? Karena ini pertanyaan ilmiah dan itu diperlukan oleh kaum wanita. Maka tidak perlu merasa bahwa ini sesuatu yang dilarang atau merasa tidak nyaman. Karena apa? Karena membutuhkan jawaban. Misalnya, tanya tentang haid. Itu gimana caranya? Tanyakan langsung. Jadi nggak perlu malu untuk menanyakan itu karena memang diperlukan. Kita lihat. An Ummi Salamata. Qalat. Dari Ummu Salamah, beliau menuturkan, Ja'at Ummu Sulaimin ila Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang Ummu Sulaim menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat. Lalu beliau mengatakan, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Inna Allah la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Fahal alal mar'ati min ghuslin idah talamat. Jadi artinya penanya ini, Ummu Sulaim ini datang dan bertanya, tapi sebelum bertanya nyampaikan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Artinya untuk yang hak, untuk kebenaran ini nggak perlu malu untuk menanyakan itu. Kita nggak perlu malu karena apa? Karena ini bukan sesuatu yang tercela. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaan tentang apakah wanita kalau bermimpi ihtilam, mimpi apa? Mimpi melakukan hubungan suami istri, apakah ada kewajiban mandi? Jadi, seandainya wanita mimpi. Nah, kalau laki-laki sudah jelas. Kalau wanita, apakah ada kewajiban mandi? Ini kan bisa jadi sebagian orang mungkin merasa sungkan untuk nanyakan itu. Gimana ya nanya? Ini agak risih juga nanya. Enggak, harus seperti tanya kan? Ya. Lalu apa? Faqalat Aisyah tuh. Coba lihat. Aisyah bertanya, ya Umma Sulaim, fadhahtin nisa, taribat yaminuka. Ini ternyata Aisyah menegur dan mengatakan, wahai Ummu Sulaim, Anda ini sudah apa? eh, ya, sudah mempermalukan perempuan. Nah, apa yang terjadi? Coba lihat. Nabi SAW justru menegur orang yang melakukan perbuatan tersebut. Itu menegur siapa? Menegur Aisyah. Yang judulnya tadi di atas, menjawab pertanyaan perempuan sampai pada hal-hal yang mungkin malu untuk ditanyakan pada umumnya, dan sekaligus juga meluruskan orang yang menegur pertanyaan tersebut. Ini maksudnya apa? Pertanyaannya pertanyaan yang bukan berhubungan kemungkaran ini, bukan kemaksiatan, ini bukan kejahatan. Ini sesuatu yang memang perlu ditanyakan. Orang tanya ingin tahu, ingin dapatkan jawabannya. Maka kemudian Nabi SAW berkata kepada Aisyah, bal anti fataribat yaminuki. Ya, bahkan justru kamu. Ya, ini ditujukan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi untuk apa? Untuk menjadi teguran supaya jangan sampai mencela Ummu Sulaim. Lalu ditegur. Naam. Lalu kemudian Nabi SAW mulai menjawab. Menjawab masalahnya tadi, masalah yang ditanyakan. Fahal al mar'ati min ghuslin idah talamat. Apa jawabannya? Fal taghtasil ya Umma Sulaimin idza ra'atil ma. Maka hendaklah mencuci. Ya, hendaklah mandi. Ya, hendaklah mandi wahai Ummu Sulaim jika dia melihat ada cairan. Jadi kalau mimpi basah dan kemudian sampai mengeluarkan cairan, maka mandi. Sama juga dengan laki-laki. Laki-laki juga begitu. Kalau laki-laki misalnya mimpi basah, maka apa yang dilakukan? Maka juga sama. Maka juga mandi. Nah, tetapi yang menarik adalah selain menjawab, tapi juga Nabi SAW menegur yang melakukan teguran kepada penanya.
So, pertanyaan ini bukan pertanyaan yang faghattat Ummu Salamah wajhaha. Lalu Ummu Salamah menutup wajahnya lalu bertanya, "Ya Rasulullah, awatah talimul mar'atu? Apakah wanita mimpi basah? Apakah wanita mimpi basah?" Nah, kemudian dijawab qala na'am taribat yaminuki fabima yashbihuha waladuha. Lalu dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana anaknya bisa seperti dirinya. Nah, di sini kita lihat penjelasannya bahwa malu itu tidak menghalangi seseorang untuk mencari hakikat. Malu itu tidak menjadi penghalang untuk tolabul ilmi. Dan kalau sampai malu itu menjadi penghalang menuntut ilmu, maka ini tercela. Karena apa? Karena ini bukan sesuatu yang tercela. Jangan sampai rasa malu menghalangi kita untuk belajar. Kita perlu belajar. Dan yang tidak kita ketahui, tanyakan. Karena nanti diperlukan. Mungkin kasusnya bukan sekarang, tapi besok, lusa, minggu depan, dan entah kapan. Karena bisa jadi terjadi pada perempuan sebagaimana terjadi pada laki-laki. Nah, tapi kalau misalnya malu itu dalam mereka karena memang bermaksud untuk memuliakan, menghormati, maka itu tidak mengapa dan dibenarkan. Sesuatu yang baik. Karena seperti Ummu Salamah, karena rasa hormatnya kepada Nabi SAW dan malu untuk menanyakan seperti itu, lalu menutup wajahnya. Tapi tetap tanya. Nah, ini eh, interaksi Nabi SAW. Dan di sini juga kita dapatkan bagaimana syariat tidak menghalangi eh, seorang untuk ya atau tidak ada syariat yang menganjurkan untuk malu yang punya rasa malu yang menghalangi seorang untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan menetapkan dengannya hak serta menjalankannya. Ini sesuatu yang tidak tidak boleh ya. Tidak boleh menghalangi seseorang melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa dan boleh dilakukan. Jadi yang kita bahas pada kesempatan malam ini atau kesempatan kali ini adalah bahwa ini interaksi Nabi SAW dengan mustafti atau orang yang bertanya. Yang pertama, Nabi SAW kadang-kadang berpaling dari penanya, dari mustafti, dari orang yang konsultasi, untuk mengingatkan adab berbicara. Karena bisa jadi pertanyaannya tidak masalah, tapi adabnya yang tidak tepat. Pertanyaannya disajikan atau disampaikan pada waktu yang kurang tepat. Memotong pembicaraan misalnya, nah ini bisa jadi dalam kondisi tertentu tidak pas. Meskipun ini nanti kondisional, bisa saja dilihat bahwa ini penting untuk didahulukan atau diselesaikan. Nah, kemudian tadi kita ditunjukkan pada dua hadis, hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Rifa'ah. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang menjawab penanya dengan perbuatan, supaya penanya menyaksikan langsung jawaban dengan dirinya sendiri. Jadi menjawab menjawab pertanyaan dengan perbuatan, supaya penanya menyaksikan langsung. Pasti tanya waktu subuh gimana, lalu beliau tunjukkan beliau pada hari yang pertama sholatnya di awal waktu subuh, pada saat terbit fajar, di waktu yang kedua sudah mulai menguning. Nah, setelah dijelaskan ma baina ini waktu antara dua waktu ini adalah ini waktu subuh. Kemudian yang terakhir
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan perempuan, kaum wanita, muslimah, sampai pada hal-hal yang mungkin malu untuk ditanyakan pada umumnya, orang sungkan, malu menanyakan. Sekaligus juga Nabi SAW menegur orang yang melakukan perbuatan ingkar atau mencela penanya yang menanyakan hal tersebut. Ini hadisnya dari Ummu Salamah yang bertanya Ummu Sulaim tentang wanita yang mimpi basah, apakah juga ada kewajiban mandi? Bisa kita kenal dengan istilah mandi junub, mandi janabah. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, wahai Ummu Sulaim, Anda ini mempermalukan kaum wanita. Dan Aisyah menegur, tapi justru Nabi SAW yang malah menegur balik. Dan justru Anda ini yang, ya, jadi malah justru Nabi SAW menegur Aisyahnya. Tapi sekaligus juga menjawab pertanyaan Ummu Sulaim. Dijawab, ya, itu tetap mandi jika dia melihat cairan. Ada cairan yang keluar dari kemaluannya pada saat mimpi basah tersebut. Nah, kemudian Ummu Salamah tanya, tapi karena menjaga kehormatan dan malu, lalu menyatakan, apakah wanita mengalami mimpi, ya, mimpi basah, ya Rasulullah. Nah, jawabnya ya seperti anaknya juga. Nah, di sini malu itu jangan sampai menghalangi seseorang untuk mencari kebenaran, mencari hakikat, mencari ilmu. Dan kalau sampai malu itu menghalangi seseorang menuntut ilmu, maka ini tercela. Tidak boleh. Ya, tidak boleh berhenti mencari ilmu gara-gara kondisi seperti ini. Nah, demikian ulasan kita untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.